Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kembali membahas saham Antam ya. Jadi masih banyak aja pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kemarin di video-video saya yang tentang Antam. Banyak yang mempertanyakan bagaimana prospek saham ini kalau di hold untuk jangka panjang. Jadi jangka panjang itu temponya tahunan ya, bukan harian, bukan mingguan, atau bukan bulanan. Jadi jangka panjang itu tahunan. Jadi Oke, saya bantu, saya jawab dengan analisis teknikalnya ya. Kalau fundamental nanti bisa dicari di video yang lain. Maksudnya, saya akan bantu dengan analisa teknikalnya. Nah, di sini saya menggunakan chart bulanan ya. Jadi biar lebih jelas di sini terlihat tahunnya dia mulai dari 2006, 2008, 2010, 2012. Jadi di sini per 2 tahun ya, 2020 dan langsung di 2022. Nah, di sini tertingginya adalah di sini ya. Tertingginya di sini. Ini adalah resisten tertingginya di 2007. Kemudian di sini terlihat ada bullish pennant ya. Jadi kemarin polanya seperti ini, resisten gini seperti ini, menurun dan supportnya naik. Nah kemudian dia bocor dari resisten. Jadi bisa kita lihat ini pola-pola bullish pennant. Di sini adalah bullish pennant, bearish pennant ya, berarti karena kan ini udah turun ya, udah jebol ke bawah, jadi namanya adalah pola bearish pennant. Nah seperti ini. Nah kalau yang seperti ini dia namanya bullish pennant. Jadi dia ngebreak dari resisten. Terus ini juga breakout, namanya bullish pennant. Kalau dia turun ke bawah, jebolnya ke bawah, berarti dia bearish pennant. Jadi memulai pola downtrendnya seperti ini. Ini namanya bearish pennant ya. Ini seperti ini. Nah, di sini adalah mulai mengindikasikan adanya bahwa saham ini akan downtrend, di mana dia udah ngejebol dari supportnya. Terus kita lihat lagi contoh-contohnya. Nah ini seperti ini, nih contoh contoh chartnya. Tidak, terima kasih. Nah di sini sama ya sebelumnya seperti chart di ini tadi. Chart di Antam tadi, di mana resistennya menurun dan supportnya naik. Nah kemudian dia di sini di breakout ya, di breakout turun, dan kemudian harga terus bergerak turun dari sebelumnya di sini dan dia sampai ke sini seperti itu. Jadi hampir sama ya, ini berarti ini adalah terbentuk pola bearish pennant. Nah di sini saya menggunakan indikator menggunakan bantuan indikator MACD untuk melihat pola kebiasaan saham Antam ini dari tahun ke tahun. Nah, misal kita lihat dari sini dulu ya, di sini ketika dia kemarin mencapai ke resisten tertingginya di sini. Nah, di sini mulai ada penjualan, dan di sini di MACD-nya mulai ada penguatan ya. Jadi di sini bar merah ini, lihat fokus di bar merah ini, dari kecil semakin membesar, dan di sini mulai ada pelemahan di sini. Jadi di sini mulai berubah berwarna pink ya. Nah di sini, jadi ini kan ini bisa dikatakan candle inverted hammer ya. Coba kita cari inverted. Oh tadi udah ada inverted hammer ya. Nah ini inverted hammer ya, dimana ekornya itu lebih panjang dan badannya itu mengecil di bawah, posisinya di bawah. Nah, jadi seperti ini. Jadi ekor yang di bawah ini lebih pendek, sumbunya lebih pendek dibandingkan sumbu yang di atas ini, dan badannya kecil ya. Nah di sini jadi
sebelumnya ada tekanan jual besar-besaran ya di sini. Tekanan jual besar-besaran, jual besar-besaran, jual besar-besaran, jual besar-besaran, dan di sini mulai mengecil ya di candle ini. Jadi tekanan jual itu menurun. Jadi dan tekanan beli itu mulai ada di sini, mulai ada powernya, mulai ada kekuatannya di sini. Nah, di sini dia mulai lebih kuat lagi tekanan belinya dibandingin tekanan jualnya. Di sini candlenya merah, tapi dia opennya lebih tinggi dibandingin candle hijau sebelumnya. Jadi masih kekuatan permintaan belinya itu juga semakin tinggi, dan selanjutnya juga permintaan belinya juga semakin tinggi ya. Jadi semakin lama, dan di sini dari MACD-nya juga semakin melemah ya. Jadi yang tadinya kuat strong di merah ini, terus lama-lama di pink ini dia semakin melemah, semakin kecil, dan dia terus bergerak, harganya semakin naik seperti itu. Nah, di sini juga dia sampai di resisten ini, kemudian dia mulai turun. Nah, seperti itu. Nah, jadi pola-polanya ini sama. Syaratnya, jadi ketika kita melihat pola bearish seperti ini, pola menurun seperti ini, kita melihat candle yang muncul setelah itu. Yang kita muncul candle seperti ini, jadi dia mulai ada pelemahan di sini ketika penjualan besar-besaran. Di sini mulai makin di sini kencang ya penjualannya. Terus di sini juga udah muncul inverted hammer juga kayak gitu. Cuman ini masih di MACD-nya masih merah ya, masih strong, masih kuat ya. Nah, di sini di candle yang merah ini baru mulai MACD-nya ini mulai melemah, mulai berubah warna menjadi pink. Nah, di sini dan di sini dia baru mulai ada pembalikan. Di sini bisa dibilang ini doji ya, cuman kurang kecil sebenarnya doji. Ini candle yang ini bisa dibilang doji, tapi ini masih ada badannya. Kalau doji itu biasanya cuman garis. Tapi di sini berarti kan tandanya udah pelemahan. Jadi tekanan jual itu sudah semakin menurun. Dan lama kelamaan di sini juga sudah mulai menguat, permintaan belinya semakin tinggi. Nah, dan sampai lagi ke resisten yang ini. Kemudian dia ketika sampai di resisten ini, dia kembali turun lagi di sini. Nah, di sini di candle yang merah ini masih strong merah. Di sini juga masih strong ya, masih merah ya. Nah, kemudian di candle yang ini mulai ada peningkatan. Ada peningkatan karena di sini kan opennya kemarin itu masih setara dengan closingnya di candle yang ini ya. Jadi ini masih merah. Kemudian di candle yang ini dia opennya sudah lebih tinggi dari dari yang ini, yang open yang sebelumnya. Ini bisa dibilang piercing line. Jadi syaratnya piercing line itu, coba tes piercing line. Jadi piercing line adalah salah satu pola candlestick yang terbentuk dari dua candle, sehingga disebut pola candlestick double. Candle pertama merupakan candle bearish, kemudian disusul oleh candle bullish. Piercing line terbentuk karena harga open kedua berada di bawah close candle pertama. Harga open candle kedua berada di bawah, kemudian candle close kedua melewati close body pertama. Jadi ini merah kan. Terus di sini harga ya saya belum melewatin ya ini ya, cuman udah di atas tengah-tengah ya. Tadi kan syaratnya kan harus candle yang ini harusnya melewatin dari closing yang ini ya. Ini kan kemarin kalau candle yang ini closingnya di sini. Nah, dia masih di bawah closingnya ini. Nah, tapi ya seperti itulah. Jadi kalau dari MACD-nya di sini juga mulai ada pelemahan, dan MACD-nya melemah dan harganya juga langsung bergerak naik. Nah, kemudian di sini kebalikannya ya. Di sini udah mulai strong, di sini kuat untuk bullishnya. Tapi di sini di candle ini kemudian dia mulai melemah ya di sini di MACD-nya. Jadi mulai ada indikasi bearish. Dan ini di candle ini di MACD yang ini dia mulai muncul bar merah kuat, strong merah. Jadi untuk awalnya seperti ini. Yang kalau kita lihat dari sebelumnya kan awalnya juga satu bar kecil gini, nanti lama-lama dia jadi membesar.
Nah, jadi nanti kita bisa mulai masuk, kita kalau kita nggak punya saham ini ya, jadi kita ini dalam artian kita nggak punya saham ini, kita belum pegang saham ini. Jadi kita tunggu ketika di MACD-nya ini sudah mulai berubah warna ngeping gini ya, atau sudah konfirmasi ketika ini nanti kan muncul candle besar-besar, dan kemudian candlenya mulai mengecil atau bentuk doji atau inverted hammer atau hammer atau apa ya, morning star seperti itu. Jadi muncul candle sudah mulai mengecil seperti ini dan MACD-nya mendukung. Jadi sudah mulai melemah atau mulai menyempit seperti ini. Jadi semakin lama semakin kecil ya candle yang warnanya pink, bar yang berwarna pink itu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau dari pola patternnya ini, jadi di sini udah sangat agak serem karena itu udah pola bullish pennant seperti ini. Jadi hal-hal yang kemungkinan terjadi ketika bullish pennant itu udah mulai jadi dia akan downtrend. Coba kita lihat lagi pola-pola. Oh, saya juga punya seperti di kios ya. Kemarin udah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya di kios. Ini coba di daily-nya. Nah, di sini di kios ini adalah supportnya, ini resistennya. Nah, jadi di sini udah ngejebol ya, sama kasusnya kayak tadi, dan dia terus bergerak turun seperti ini. Nah, jadi pola bullish pennant tuh rata-rata seperti itu semua. Jadi kok bullish, bearish ya, berarti kan dia ngejebol ke bawah, berarti dia namanya bearish pennant. Oke. Tadi kembali ke Antam. Oke, jadi ini ya tadi di video ini kan saya menggunakan bantuan indikator MACD ya. Jadi kalau untuk yang jangka panjangnya, kembali lagi saya tekankan, kalau untuk jangka panjang yang harus diperhatikan adalah analisis fundamentalnya lagi ya. Kalau dari teknikalnya sini ini sudah indikasinya sudah gawat ya, karena dia udah membentuk pola bearish pennant seperti itu. Oke. Jadi secara kesimpulannya bisa saya tarik kesimpulan ya. Mana tadi? Oke, malah kehapus. Nggak betul ya. Jadi sebentar. Oh, jadi sebelum ini turun ini bisa kelihatan ya, di sini juga ada bearish pennant ya. Di sini kan sebelumnya ekor-ekor ini di sini, anggap aja. Terus di sini supportnya juga naik ya. Di sini kan ada sentuhan ekor di sini juga, di sini. Anggap aja gini. Nah, di sini dia mulai ngejebol ya. Ngejebol dan kemudian dia terus bergerak turun dan turun terus ya. Oke, jadi biar lebih jelasnya, di sini juga ternyata terbentuk bearish pennant ya, dimana di sini dia ngejebol support trendline miringnya. Nah, jadi kalau saya tarik kesimpulan, kita berarti butuh berapa lama untuk dia sampai ke resisten ini lagi, resisten 2340. Jadi kita lihat aja ini ketika dia mulai ngejebol ke bawah yang mulai downtrendnya di bulan Mei bulan 11 anggap aja tahunnya aja ya, 2011, dan dia mulai menyentuh di candle ini, mulai breakout di sini di 2012
20. Berarti sekitar 9 tahun ya. Ya, berarti 9 tahun ya. 2020 kurangin 11 sekitar 9 tahun. Nah, jadi ini baru kelihatan terakhir saya. Maaf. Jadi tadi dari awal nggak kelihatan kalau di sini ada bearish pennant juga ya. Ini kelihatan jelas di sini kan tertahan ya di sini di garis resisten ini. Dan di sini ngejebol dan dia terus bergerak turun ke bawah. Seperti itu. Jadi apakah ini akan mengulang pola yang sama di tahun 2011 ini? Semoga aja enggak ya. Jadi kasihan banget karena banyak kayaknya yang kemarin beli di harga-harga pucuk ini, harga-harga tengah-tengah ini, dan ternyata sahamnya malah longsor ke bawah dan membentuk pola bearish pennant seperti ini. Jadi benar-benar agak menyeramkan ya. Untuk yang mau beli tadi seperti yang saya bilang tadi, karena kita kan ini kan bersiap untuk menangkap bola yang sedang jatuh ya. Jadi perhatikan dari MACD-nya tadi, perhatikan dari pola candlestick yang muncul. Apakah kalau dia semakin mengecil berarti penjualannya semakin sedikit, jadi udah mulai permintaan belinya semakin tinggi. Oke. Sekian aja, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.